kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 491. Ivan tertawa pahit, keluarga Greg ini terlalu murah hati. Baiklah, aku akan menyuruhnya untuk melihat seluruh situasi. Neil terkekeh tak berdaya dan berkata, Jack benar-benar berhasil membuat kita menghabiskan $150 juta untuknya. Bahkan seorang pembunuh bayaran yang kuat tidak dapat membunuhnya. Sungguh, dia bajingan kecil yang tangguh. Neil merasa tidak enak ketika memikirkan uang yang mereka habiskan sebelumnya. Menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk tugas yang gagal adalah pemborosan yang besar, terlepas dari seberapa kaya keluarga Hugo. Tak lama setelah itu, ketiganya segera pergi. Jack, di sisi lain, telah tiba di pintu masuk utama villa setelah menyelesaikan semua dokumen dan menerima kunci. Meskipun label harga lebih dari 90 juta, sedikit lebih mahal, aku senang aku bisa memberi istriku rumah dan kejutan pada saat yang sama. Jack tersenyum sambil menatap villa di depannya. Dia membuka kunci pintu pagar dan berjalan masuk. Jack puas setelah melihat-lihat taman dan renovasi yang dilakukan untuk mansion utama. Di bagian belakang mansion, ada deretan rumah kecil. Mereka tampak mengesankan, cocok untuk digunakan sebagai tempat tinggal para pelayan dan pekerja yang lain di rumah ini. Kurasa tidak ada tempat lain di mansion ini yang mungkin perlu direnovasi lebih lanjut. Jack berpikir sejenak setelah melihat sekeliling. Dia kemudian menelepon Lana dan mengundangnya untuk melihat-lihat. Lana adalah seorang wanita, jadi mungkin mata seorang wanita akan lebih baik dalam melihat area mana yang membutuhkan penyesuaian lebih lanjut. Sampai saat itu, dia akan dapat membuat sedikit perubahan yang diperlukan. Lana tiba dalam waktu kurang dari 20 menit. Dia memarkir mobilnya di pintu masuk sebelum masuk ke dalam mansion. Wah, rumah yang luar biasa, Tuan. Oh, betapa irinya aku dengan rumah sebesar ini. Akan terasa jauh lebih baik tinggal di sini daripada di tempatku. Lana memberitahu Jack yang sedang merokok ketika dia memasuki mansion. Bagaimana kamu bisa menjadi pelupa seperti ini? Mengapa kamu masih memanggilku sebagai tuanmu? Jack merasa tak berdaya saat dia menatap wanita di depannya. Tidak ada seorang pun di sini selain kita. Aku sudah lama tidak memanggilmu tuanku, dan mulutku tidak bisa menahannya lagi, oke. Aku akan sangat senang bisa memanggilmu tuanku setiap hari. Aku bosan setengah mati tinggal di Eastfield. Lana duduk di depan Jack, menyilangkan kakinya. Dia mengenakan gaun kipau ungu yang membuat tubuhnya yang luar biasa semakin menonjol. Jika kamu bosan, kamu selalu bisa pergi berlibur atau berbelanja. Seharusnya tidak sulit bagi orang dengan statusmu untuk menemukan teman. Jack berkata sambil tersenyum pahit. Aku merasa semuanya tidak ada artinya. Tidak semenyenangkan menghabiskan waktu bersamamu, Tuan. Lana melanjutkan sambil terkekeh, oh, itu benar, Tuan. Mengapa kamu mengundangku ke sini? Apakah kamu akan mengajakku berkeliling mansionmu? Baiklah, ayo pergi. Mari kita melihat-lihat mansion, hanya untuk melihat apakah ada sesuatu yang kurang atau membutuhkan renovasi di tempat ini. Aku merasa tempat ini tidak terlalu buruk, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh, dan aku tidak yakin apa persisnya itu. Selain itu, kamu sebagai seorang wanita, seharusnya kamu bisa melihat lebih dekat tempat ini, dan memberitahuku apakah ada masalah atau tidak. Kata Jack sambil menunjukkan Lana di sekitar tempat itu. Setelah dia selesai dengan tur tempat itu, Lana berbicara dengan tawa pahit. Tuan, renovasinya sangat mengesankan. Aku dapat mengatakan, pemilik sebelumnya adalah orang yang memiliki budaya dan selera. Kamu dapat pindah tanpa khawatir sekarang. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sofa di lobi utama dan berkata, satu-satunya keluhan yang saya miliki adalah sofa ini. Kelihatannya agak kuno dan terasa tidak sedap dipandang. Ini tidak cocok untuk gaya anak muda. Kamu harus menggantinya. Benar, benar, benar. Aku merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sekarang, setelah kamu menunjukkannya, kamu benar sekali. Jack langsung mengangguk. Dia kemudian melihat waktu dan berkata, ayo pergi, sekarang sudah siang. Biarkan aku mentraktirmu makan, lalu kita akan pergi berbelanja sofa dan meja makan baru di malam hari. Bab 492. Tidak butuh waktu lama bagi Jack dan Lana untuk pergi berbelanja furnitur, masing-masing pergi dengan mobil mereka sendiri. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Ivan, yang sedang dalam perjalanan pulang saat mereka sedang berkendara dari mansion. Ini Jack dan wanita kaya itu. Ivan terkesiap. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan mereka berdua.
Meskipun Lana mengenakan topeng setiap kali dia keluar untuk mencegah orang mengenalinya, Ivan masih bisa mengenalinya dari belakang. Kaki panjang dan sosoknya yang sangat menarik. Wanita yang pergi dengan Jack sebelumnya, harus menjadi wanita kaya yang sama saat pergi ke pelelangan tempo hari. Kurasa aku mengerti sekarang, uang itu pasti bukan milik Jack. Dia tidak pernah mendapat uang muka dari gaji bulanan yang diberikan kepadanya oleh keluarga Drake. Itu pasti uang wanita kaya itu. Ivan tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bersemangat. Beruntung baginya, rumah besar itu dekat dengan rumah keluarga Taylor, jika tidak, dia tidak akan pernah menemukan rahasia itu. Dia segera memanggil Neil dan Ken, keduanya baru saja pergi, dan menyuruh mereka untuk segera kembali. Ada apa, Tuan Muda Ivan? Mengapa kamu ingin kami kembali ketika kami baru saja pergi? Baik Ken dan Neil mengerutkan kening ketika mereka bertemu Ivan. Mereka tampak bingung. Aku baru saja melihat Jack keluar dari mansion itu, kata Ivan sambil tertawa. Ekspresi Ken memudar ketika dia berkata, Tuan Muda Ivan, apakah kamu bercanda? Kamu ingin kami kembali karena ini? Waktuku sangat berharga. Jack menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli rumah besar itu, jelas dia akan senang. Ini seperti ketika kamu baru saja menikah dengan wanita cantik, bukankah kamu akan bersemangat untuk tidur dengannya? Ya, kata yang bagus. Terutama untuk orang miskin seperti dia. Dia sudah miskin sepanjang hidupnya. Sekarang dia kaya, akan aneh jika dia tidak bersemangat untuk melihat rumah besar yang baru saja dia beli. Meskipun rumah besar ini mungkin hadiah untuk tuan tua, itu masih dibeli dengan uangnya sendiri, sehingga dia mungkin benar-benar pindah selama beberapa hari. Neil menjelaskan. Dia merasa bahwa Ivan sedang membuat gunung dari sarang tikus tanah. Ivan terdiam saat dia memutar matanya ke arah mereka berdua. Dia berkata, jika itu masalahnya, mengapa aku memanggil kalian berdua untuk kembali? Ya, aku melihatnya keluar dari rumah itu, tetapi ada seorang wanita yang pergi bersamanya. Seorang wanita. Itu bukan Selena, kan? Neil terkejut. Sebelum membuat asumsi liar, dia berkata, mungkinkah wanita itu Nona tanya? Mungkinkah Nona tanya memanggil Jack karena dia ingin menawar mansion? Ya, jika Nona tanya memutuskan untuk membeli mansion itu akan menjelaskan semua yang baru saja terjadi. Ken mengepalkan tinjunya dan berkata, Jack, bastard itu. Dia benar-benar menggunakan pembelian rumah ini oleh Nona tanya untuk melawanmu, Tuan Muda Ivan. Dia membuat kita seperti mentega baginya, dan sepertinya uang itu bukan miliknya. Dia baru saja membantu keluarga Drake membeli mansion. Bagaimana kita bisa bersaing dengan keluarga Drake? Apakah kita punya peluang melawan mereka? Ivan memasang ekspresi aneh. Dia berbicara dengan tatapan pahit, imajinasi kalian berdua cukup mengesankan. Namun, wanita itu bukan Nona tanya, juga bukan Selena. Dia adalah wanita kaya, yang kita temui dari rumah lelang tempo hari. Dia. Baik Neil dan Ken terkesiap. Tidak butuh waktu lama bagi Ken untuk menamparkan pahanya dan mengutuk, sialan, Jack memang pria seperti itu. Aku mengatakan kepada semua orang, wanita itu harus menjadi wanita kaya. Jack tidak diragukan lagi adalah sugar baby-nya. Bocah itu tidak akan pernah mengakuinya. Bahkan, Selena juga menolak untuk mempercayaiku. Ini bukan pertemuan pertama kita dengan situasi seperti ini, dan sekarang, sepertinya semua itu masuk akal. Bab 493. Ya, mereka sudah pergi ketika aku melihat mereka, jadi aku tidak berhasil mengambil gambar tepat waktu. Akan luar biasa jika aku bisa melakukannya. Ivan mengangguk sambil meratap. Dia melanjutkan setelah beberapa pemikiran, uang itu pasti milik wanita kaya itu. Dia pasti membeli villa itu untuknya. Ya, Tuan Muda Ivan, karena kamu tinggal di seberang mansion itu, kamu harus lebih memperhatikannya beberapa hari ini. Jika kamu melihat Jack kembali ke mansion bersamanya lagi, kamu harus menemukan cara untuk mengambil lebih banyak foto mereka. Semakin banyak semakin meriah, oke. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Akan luar biasa jika kamu bisa mendapatkan foto mereka berciuman. Ketika itu terjadi, kami akan membuat salinannya dan menggantungnya di setiap sudut jalan dan gang. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Ken terkekeh karena ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Dia tidak menyangka, setelah mencoba memeras otaknya untuk menemukan metode cara menangani Jack, Jack sendiri akan memberikan kesempatan dengan sendirinya. Kali ini, kita harus membalas dendam kepada Jack. Ivan mengepalkan tinjunya dan berkata, lihat, halaman di rumah keluarga Taylor kami, paling dekat dengan mansion itu. Akan sulit bagi Jack untuk memperhatikanku, jika aku bersembunyi di balik pohon untuk mengambil fotonya.
Itu bagus, Tuan Muda Ivan. Awasi dia dengan cermat ketika Anda bebas. Cobalah yang terbaik untuk mendapatkan foto-foto intim mereka, oke? Kami akan menyerahkan segalanya padamu, Tuan Muda Ivan. Aku akan melihat kapan aku bisa berbicara dengan Selena tentang masalah ini. Aku percaya bahwa seluruh rahasia Jack membeli villa dengan wanita itu tidak akan dapat disembunyikan darinya selamanya. Ken menjelaskan setelah beberapa pemikiran. Sangat bagus. Ivan mengangguk. Setelah berpikir, dia menambahkan, jika Jack membeli rumah ini untuk wanita itu, maka aku kira ini akan menjadi sarang cinta pribadi mereka. Jika akta perumahan atas nama Jack, maka kemungkinan besar rumah ini diberikan kepadanya oleh wanita itu. Mari kita lihat, apakah dia bisa menjelaskan semua ini. Ken mengangguk sambil menjawab, bagaimana jika sarang cinta mereka ini, atas nama wanita kaya itu? Jack tidak akan bisa menjelaskan hubungan mereka juga, kan? Jack pergi ke pelelangan untuk membeli mansion itu. Kemudian, dia mengatasnamakan mansion dengan nama wanita itu. Apakah menurutmu Selena akan senang jika dia mengetahui hal ini? Ini akan menunjukkan betapa rumitnya hubungan Jack dengan wanita itu. Rumah besar ini bisa menjadi tempat di mana mereka diam-diam bertemu untuk urusan pribadi mereka. Saya pikir wanita itu hanya memakai topeng untuk mencegah suaminya mengetahui hubungan gelap di antara mereka. Sepertinya, suaminya tidak sesederhana yang kita kira. Dia bahkan mungkin bukan penduduk lokal dari Eastfield kita. Ivan berbicara sambil tertawa terbahak-bahak. Ini bisa berarti, Jack belum menyiapkan hadiah untuk Tuan Tua. Dia masih bisa diasingkan pada hari ulang tahun Tuan Tua. Neil menjelaskan. Di akhir diskusi mereka, Ivan ditugaskan untuk mengawasi Jack selama beberapa hari mendatang. Dia akan mencoba yang terbaik untuk menangkap Jack dan wanita itu dalam tindakan intim apapun. Ken ditugaskan untuk memberitahu Selena tentang temuan mereka hari ini, untuk membuat hubungannya dengan Jack menjadi tegang. Dia juga berencana untuk meminta temannya, menyelidiki apakah Jack telah menerima upah lanjutan dari keluarga Drake. Neil, di sisi lain, akan membuat anak buahnya mengikuti Jack berkeliling untuk mencari tahu, apakah dia telah membeli sesuatu yang harganya di atas $10 juta. Bab 494. Di dalam kantor Drake Dynasty Real Estate milik Drake Group, Selena kebetulan sedang bersantai sambil minum secangkir kopi. Operasi perusahaan baru-baru ini berjalan cukup lancar, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Saat dia sedang menikmati waktu senggangnya, dia menyadari sudah hampir jam makan siang ketika Ken datang mencarinya. Setelah mengetuk pintu dan mendapat izin untuk masuk, Ken masuk dengan sekuntum bunga yang baru dipetik. Tuan Muda Ken. Selena tampak jijik saat melihat Ken. Namun, dia masih tersenyum padanya ketika dia berkata, apa yang kamu lakukan di sini, Tuan Muda Ken? Kamu tidak akan meminta kolaborasi dengan perusahaan kami sekarang, kan? Jika saya ingat dengan benar, perusahaan Anda tidak memiliki ada hubungannya dengan konstruksi sama sekali. Ken tertawa. Dia menyerahkan bunga itu sambil berkata, Jack tidak lebih dari seorang prajurit belaka, seorang kejam yang tidak punya pikiran, dan sama sekali tidak layak untukmu. Dia pasti buta huruf. Terlalu memalukan bagimu untuk tinggal bersamanya. Setelah menyadari keheningan Selena, dia melanjutkan, terima saja aku. Aku jamin, saya akan memperlakukanmu dan putrimu dengan sangat baik. Aku bersumpah akan memperlakukan putrimu seperti anakku sendiri. Maafkan saya, Tuan Muda Ken. Simpan bunga ini untuk wanita lain. Saya percaya ada banyak wanita cantik di luar sana yang ingin menerima bunga dari Anda. Selain itu, Anda pria yang kaya dan tampan untuk beberapa wanita di luar sana. Selena tidak menerima bunga itu. Dia dulu berpikir, Ken bukanlah orang yang buruk. Namun, setelah Jack kembali, dia baru menyadari bahwa Ken benar-benar orang yang mengerikan. Ken membawa beberapa orang bersamanya untuk secara paksa menghancurkan rumahnya. Jika dia benar-benar pria terhormat, dia tidak akan pernah menggunakan metode curang seperti itu. Ken menyadari Selena tidak akan menerima bunganya, bahkan setelah menunggu cukup lama. Dia terkekeh canggung sebelum meletakkan bunga di pojok di ujung yang lain. Dia kemudian berjalan ke arahnya dan melanjutkan, ya. Aku akui, aku kaya dan juga status sosialku cukup tinggi. Tidak diragukan lagi, banyak wanita cantik akan menginginkanku jika aku mencari mereka. Dia berhenti sejenak setelah mengatakan itu sebelum melanjutkan, namun, aku tetap akan setia padamu, kau tahu itu. Wanita lain bahkan tidak ada sepersekian persen darimu di mataku. Benarkah? Jika kamu bertanya kepadaku, kurasa semakin sulit bagimu untuk mendapatkan sesuatu, semakin kamu ingin memilikinya, kan? Bukankah kalian semua laki-laki seperti itu?
Selena terkekeh dingin dan berkata, "Tuan muda Ken, tolong jangan ganggu aku lagi. Mustahil bagi kita untuk bersama, dan belum lagi, suamiku cukup baik padaku. Aku juga punya anak perempuan, jadi saya cukup puas dengan hidup saya. Jadi, saya harap Anda tidak akan pernah mengganggu saya lagi. Suamimu baik padamu." Ken terkekeh dingin ketika dia berkata, "Jika dia begitu baik padamu, mengapa dia mencari wanita kaya itu? Menurutku, kamu terlalu naif dan kamu tidak tahu bahwa dia berbohong padamu." Wanita kaya. Selena mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia bertanya, "Mengapa kamu menyemburkan omong kosong tak berdasar lagi, Ken?" Omong kosong tak berdasar. Ken tertawa ketika dia berkata, "Selena, kamu tidak tahu orang seperti apa Jack sebenarnya. Kamu tidak cukup memahaminya. Seberapa baik kamu mengenalnya sebelum menikah dengannya. Kamu benar-benar lupa, kan? Dia terdaftar pada hari kedua pernikahanmu, dan kepergian itu memakan waktu 5 tahun penuh." Bab 495. Dia baru kembali kurang dari sebulan, kan? Apakah kamu pikir kau benar-benar memahami pria itu? Dia tidak lebih dari sugar baby sekarang. Kamu tidak akan memiliki satu petunjuk pun. Sugar baby sejati akan mampu menipumu di belakang punggungmu. Aku melihatnya hari ini, dia bersama wanita kaya itu. Wanita yang sama, yang menghabiskan $500 juta untuk memenangkan tawaran mutiara bercahaya itu. Semakin banyak Ken berbicara, semakin dia menjadi emosional. Bahkan, urat saraf di lehernya menjadi merah. Selena mengerutkan kening lebih keras ketika dia menyadari betapa sangat marahnya Ken. Dia memang cukup skeptis terhadap Jack saat itu, karena Ken bukan satu-satunya yang mengatakan itu padanya. Michael juga pernah mengatakan hal yang sama. Namun, pada akhirnya, dia masih memilih untuk mempercayai Jack, berpikir bahwa Jack bukanlah seseorang yang akan melakukan hal seperti itu. Namun, Ken menyebutkan dia melihat Jack dengan wanita kaya itu lagi hari ini. Pernah dituduh hal yang sama 2 kali, mungkinkah itu memang benar-benar terjadi? Belum lagi, alasan Jack sebelumnya terlalu keterlaluan. Dia mengatakan kepadanya, Dewi Perang, Lana, adalah muridnya. Apakah ini tidak keterlaluan untuk didengar? Dia bahkan mengklaim bahwa ke-9 Dewa Perang juga adalah muridnya. Kamu, bukti apa yang kamu miliki? Jika kamu tidak memiliki bukti, kamu hanya mengatakan omong kosong. Selena tergagap sambil berkata setelah terdiam beberapa saat. Ken tahu Selena mulai mempercayainya ketika dia melihat reaksinya. Dia senang ketika dia berkata, "Tentu saja, aku punya bukti. Sepupumu Ivan, Neil, dan aku bersama-sama, dan kami bertiga melihat mereka berdua bersama." Dia tidak pernah menyangka, Selena akan menjawab dengan nada dingin seperti itu, "Kamu, Ivan, dan Neil. Aku tidak akan percaya sepatah kata pun dari kalian, karena kalian semua hanyalah sekelompok orang jahat yang membenci Jack. Apa menurutmu aku akan percaya apa yang kau katakan?" Ken terdiam, tidak bisa berdebat dengannya. Terkekeh pahit, yang bisa dia katakan hanyalah, "Baiklah, tidak apa-apa jika kamu menolak untuk mempercayai sepatah kata pun yang aku katakan, tetapi ada satu hal yang benar, kan?" Ken berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Villa besar di seberang rumah keluarga Taylor dilelang hari ini. Tuan muda Ivan tahu bahwa Tuan tua Taylor menyukai villa besar itu karena letaknya tepat di seberang rumah keluarga Taylor. Dia ingin membeli rumah besar itu sebagai hadiah untuk ulang tahun ke-70 Tuan tua Taylor. Lantas, apa hubungannya semua ini dengan Jack? Ivan kaya sekarang setelah menandatangani kesepakatan proyek dengan Salt Hill Real Estate. Aku tidak peduli jika dia pergi ke pelelangan untuk membeli rumah besar sebagai hadiah bagi Tuan tua Taylor." Meskipun Selena mengatakan itu, di balik permukaan, dia sebenarnya cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ivan akan menimbulkan badai seperti itu hanya untuk menyenangkan Tuan tua Taylor, agar dia bisa mewarisi aset keluarga Taylor. Sepertinya, dia akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya. Tentu saja, bukan itu masalahnya. "Kami bertemu dengan Jack di sana, kamu harus tahu bahwa rumah besar itu berharga $30 juta, dan Jack menghabiskan $95 juta untuk membeli rumah besar itu. Katakan padaku, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu?" Ken tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kebetulan, kami juga melihat wanita kaya meninggalkan rumah besar itu. Jadi, katakan padaku, tidakkah menurutmu mereka menjalin hubungan satu sama lain? Bukankah dia pria yang suka selingkuh?"